Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Meneruskan perjalanan jejak langkah kaki aku di dalam penelusuran situs-situs sejarah dan tempat-tempat terindah di bumi Nusantara. Kali ini aku telah tiba di sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tepatnya saat ini aku berada di JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan, di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Suasana sepanjang perjalanan daripada arah di JJLS di bagian Gunung Kidul ini, di bagian selatan Gunung Kidul ini, merupakan jalan yang sangat indah. Di sini adalah sebuah gunung yang dibelah menjadi dua, dan di tengahnya dijadikan sebuah perjalanan ataupun jalan raya yang kondisinya sangat menghipnotis para pengguna jalannya. Dimana di sini selain udaranya yang sejuk dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa, terasa benar-benar sebuah perjalanan yang benar-benar memanjakan mata. Di sini juga lalu lintas tidak ramai, udaranya sejuk, suasana angin semilir begitu alami di tempat ini, dan juga adanya pegunungan-pegunungan yang menambah keindahan panorama alam yang berada di sepanjang perjalanan ini. Teman-temanku semua ya, ikuti perjalanan aku melintasi JJLS ini sampai ke lokasi yang saya tuju ya. Di Kabupaten Gunung Kidul ini ya, ada sekitar 18 kecamatan di wilayah Gunung Kidul, dan sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan dan pegunungan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Sewu. Di daerah ini dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan, hingga daerah ini sering juga disebut sebagai daerah kota gaplek, yaitu di mana di wilayah daerah ini yang kekeringan dan suasananya yang tandus hanya cocok ditanami dengan ubi kayu, dan di sini ubi kayu dikeringkan dijadikan makanan pokok. Asal usul dari nama Gunung Kidul itu sendiri sesuai dengan lokasi yang berada di bagian selatan Pegunungan Sewu. Di dalam bahasa Jawanya ya, gunung itu Gunung Kidul, gunung yang berarti gunung yang berada di bagian selatan, yaitu disebutlah Gunung Kidul. Nah, ini teman-teman, perjalanan ini ya, ini di sini itu di depan ini dulunya gunung, dan ini dirombak seperti ini, dibelah, dan tengahnya menjadi sebuah jalan yang sangat mulus seperti ini. Konon ceritanya ya teman-teman, wilayah daerah Gunung Kidul ini dihuni oleh orang-orang pelarian dari daerah Majapahit, dan wilayah ini kemudian dinamakan Pagongan yang dipimpin oleh Raden Dewa Katong, yakni saudara dari Raja Brawijaya. Dan tidak lama setelahnya Raden Dewa Katong pindah ke desa Katongan sekitar 10 km bagian utara Pogangan. Wow, indah ya teman-teman tuh. Sepanjang jalan mantep pokoknya ya. Jalanannya mulus, perjalanannya kanan kiri tanaman-tanaman yang rimbun, dan juga adanya gunung-gunung yang terbelah seperti ini menambah nuansa. Di sini sepanjang perjalanan ini benar-benar memanjakan mata dan menghipnotis kita semuanya. Lanjut tentang sejarah daripada Gunung Kidul, putranya yang bernama Raden Suromejo adalah yang membangun desa Pongangan ini, sehingga kedua desa tersebut kemudian semakin lama semakin ramai. Namun sama dengan sang ayahnya, Raden Suromejo pun pindah ke desa lain, yakni desa Karangmojo. Munculnya berbagai desa yang ada di bagian selatan Pegunungan Sewu ini akhirnya didengar oleh Raja Mataram, yaitu Sunan Amangkurat Amral, yang berkedudukan waktu itu berada di Kartosuro. Kemudian beliau mengutus Senopati Kitumenggung Prawirapaksa agar membuktikan kebenaran akan berita ini. Akan berita kemunculan dari berbagai wilayah di sini, kemunculan desa-desa di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini untuk dicarikan kebenarannya. Dan setelah dinyatakan kebenarannya, akhirnya Tumenggung Prawirapaksa pun menasehatin Raden Sumerjo agar meminta izin kepada Raja Mataram.
karena wilayah yang dijadikan desa ini masih masuk dalam kerajaan Mataram pada waktu itu ya teman-teman ya. Akhirnya R. Sumorjo pun tidak mau dan akhirnya terjadilah peperangan antara warga desa wilayah sekitar Pegunungan Sewu dan pasukan kerajaan Mataram. Peperangan tersebut menyebabkan Raden Suromejo tewas. Dan akhirnya anak dari Raden Sumorjo yang bernama Ki Poncodirjo akhirnya menyerahkan diri kepada kerajaan Mataram. Dan oleh Pangeran Sambernyowo ataupun Raden Mas Said atau Mangkunegaran ke-1, ia pun kemudian diangkat menjadi Bupati Gunung Kidul yang pertama. Nah ini teman-teman, sepanjang perjalanan ini ya seperti ini lengang banget, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di sini, jalanannya lebar. Pokoknya teman-teman semuanya yang hobi vlog jalanan oke deh buat dikunjungin ya teman-teman ya. Dilanjut lagi untuk sejarahnya, pada saat itu akhirnya namun ya Mas Tumenggung Poncodirjo pun tidak lama menjabat sebagai bupati pada waktu itu dikarenakan adanya penentuan batas-batas wilayah daerah daripada Gunung Kidul ini sendiri antara Sultan dan Mangkunegaran kedua hingga pada tanggal 13 Mei 1831. Dan wilayah Gunung Kidul sendiri selain wilayah Ngawen sebagai daerah enklave Mangkunegaran pun menjadikan kabupaten di bawah kekuasaan dari Kesultanan Yogyakarta. Dan Mas Tumenggung Poncodirjo pun diganti nama menjadi Tumenggung Prawirosetiko yang mengalihkan kedudukan kota kabupaten dari Pojong ke Wonosari. Nah itulah mengapa Gunung Kidul ini bernama Gunung Kidul, jadi tidak ada sesuatu yang lebih ataupun sesuatu yang istimewa karena memang ini disesuaikan dengan kondisi keberadaan daripada wilayah ini, yaitu wilayah yang dipenuhi dengan gunung-gunung di sepanjang tempat di sini, dan adanya gunung-gunung ini berada di bagian pesisir selatan ataupun kalau orang Jawa ngomong bagian kidul, makanya dinamakanlah Gunung Kidul. Dan ada yang unik lagi teman-teman di Gunung Kidul ini ya, nanti di sepanjang jalan ini biasanya selalu lewat ya di sini ya, di sepanjang perjalanan ini ada yang jualan itu teman-teman, terkenal belalang teman-teman, belalang gorengnya itu terkenal banget di wilayah daerah Gunung Kidul. Dan dikarenakan memang kondisinya yang kering seperti ini dan jarang sekali di sini tuh bisa ditanami padi, hanya ditanami tanaman-tanaman pohon besar ya ataupun pohon keras ya di wilayah daerah Gunung Kidul ini. Dan untuk wisatanya sendiri teman-teman ya, di Gunung Kidul ini banyak sekali wisata yang bisa kita kunjungi waktu kita akan bermain ataupun berkunjung ke Gunung Kidul ini. Di sepanjang perjalanan pesisir dari Gunung Kidul ini berderet pantai, mulai dari pantai Pok Tunggal, pantai Seruni, pantai Andrini, banyak sekali pokoknya ya teman-teman. Pokoknya di sepanjang perjalanan di ujung pantai ini memang benar-benar di ujung Gunung Kidul ini memang benar-benar berjejer-jejer pantai hingga sampai ke daerah istimewa Yogyakarta di Parangtritis sana, di pantai Andrini dan Parangtritis di ujung sana. Jadi apabila teman-teman semuanya ingin berwisata ke wilayah area Gunung Kidul ini ya, tidak perlu mengeluarkan banyak untuk masuk ke tempat wisata, dikarenakan satu tempat wisata itu biasanya ya di sini ya satu karcis itu banyak untuk banyak pantai gitulah, untuk beberapa pantai karena memang letaknya berdekatan dan berjejer-jejer. Namun untuk biaya parkirnya memang lumayan ya teman-teman. Di sini satu mobil itu pindah-pindah itu 10.000 teman-teman biaya parkir di wilayah daerah Gunung Kidul. Apabila berkunjung ke pantai-pantai itu lumayan juga 10.000, dan pindah dari pantai ya lumayan, tapi tidak mengapa, terbalaskan dengan bisa menikmati indahnya suasana alam yang berada di Gunung Kidul. Dan dikarenakan juga untuk
tiket masuknya tuh hanya 1 kalau masuk ke wilayah daerah pantai. Wah, lihat nih, wow, pokoknya ya Allah, ini wow benar, perjalanan yang sangat indah, santai, dengan semilir udara yang ini nggak usah pakai AC ya teman-teman. Kalau lewat sini usahakan tidak usah pakai AC, dibuka pintunya, jadi kita bisa menghirup udara segar langsung di area Gunung Kidul ini. Pokoknya luar biasa, kita mendapatkan pemandangan mata, kita menyehatkan mata dengan melihat panorama keindahan alam yang berada di sepanjang perjalanan ke arah Gunung Kidul di JJLS ini, jalur jalan lintas selatan ini. Kita juga bisa memanfaatkan tubuh menjadi sehat dikarenakan menghirup udara yang masih jauh dari polusi di wilayah daerah sini. Nah, ini gunung juga ya, ini di depan ini gunung dibelah ya, ini ya. Tuh, ini gunung dibelah. Gunung-gunung kapur di sini itu dibelah dan dijadikan jalan-jalan seperti ini. Ini langsung Gunung Kidul langsung arah ke Yogyakarta ya teman-teman, bisa langsung arah ke Yogyakarta untuk melintas lewat wilayah daerah sini. Nah, itu masih sepanjang perjalanan ini emang benar-benar wow, panjang sekali perjalanannya. Tuh di depan juga belahan gunung ya, tuh belahan gunung ini bisa kita lihat jelas, belahan gunung-gunung yang dibelah dan di tengahnya jadi jalan raya seperti ini. Ini ya menyuguhkan tempat spot selfie yang luar biasa untuk para penggemar selfie ya, dan juga sangat bagus ataupun keren buat teman-teman yang mau private ya. Ini di sini tuh, ini banyak orang olahraga ya, naik apa tuh sepeda, jalannya santai di sini untuk menghirup udara segarnya. Juga gunung ya, di kanan dan kiri ini juga gunung. Nah, itu di depan sudah ada penunjuk jalan arah ke pantai ya. Aku saat ini mau menuju ke pantai ya teman-teman ya. Aku mau menuju ke pantai yang berada di Gunung Kidul, dan hampir sudah semua pantai di Gunung Kidul ini aku kunjungi ya. Dan kali ini aku mau ngeksplor pantai Pok Tunggal dan juga satu buah pantai yang merupakan pantai yang jarang dikunjungi orang dan istilahnya masih pantai tersembunyi di wilayah Gunung Kidul, yaitu Pantai Seruni. Nah, nanti ikuti perjalanan aku hingga di Pok Tunggal dan juga hingga sampai di Pantai Seruni. Dan apabila nanti waktunya masih panjang, aku juga mau mengunjungi pantai-pantai yang lainnya yang berada di wilayah sekitar Pantai Pok Tunggal dan juga Pantai Seruni. Nah, itu teman-teman di depan ini ya, di tepi jalan itu tuh, itu kan ada ini ya, ada orang jualan ya, ada payung ini jualan. Ini orang jualan ini ya, apa namanya, belalang goreng ya tuh. Ini juga tuh di sini banyak sekali yang jualan belalang goreng teman-teman. Itu kalau ini belalang kayu ya, kayak belalang gede-gede itu digoreng dengan aneka rasa. Ini menjadi makanan khas dari Gunung Kidul ini sendiri dan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Gunung Kidul, selain juga adanya bakpi ya yang terkenal di wilayah daerah sini. Untuk harga dari belalang goreng ini sendiri memang lumayan mahal juga ya teman-teman, namun tetap laris manis di sini. Nah, demikian teman-teman perjalanan aku di JJLS Gunung Kidul. Semoga menghibur dan bermanfaat buat teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku di konten selanjutnya di pantai-pantai yang berada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.